Baiklah, perkenalkan saya Aladin. Pada sini saya akan menjelaskan tentang menu pelaporan pada SLIMS bulan 9. Langsung saja untuk step yang pertama kita masuk ke SLIMS pilihan. Selanjutnya di sini kita dapat klik reporting. Lalu di sini kita klik collection statistik. Nah, pada collection statistik ini pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, dari judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan GMD, lalu total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam pustaka. Sini dapat kita. Lalu selanjutnya yaitu menu loan report. Nah, pada menu ini pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, dari total peminjaman, total judul berdasarkan media GMD, lalu ada total transaksi peminjaman, lalu rata-rata per hari transaksi tertinggi dalam sehari anggota yang meminjam, lalu ada anggota yang belum pernah meminjam hingga total peminjaman terlambat. Sini terpunya. Selanjutnya yaitu menu membership tab. Kita dapat klik. Pada menu ini pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota yang menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota aktif yang paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan juga bisa memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lain untuk berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan. Seperti ini yang aktif. Satu contoh. Di sini dapat dilihat semua. Lalu untuk step yang selanjutnya yaitu kostum recapitulation. Nah, pada menu ini pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi GMD, lalu tipe koleksi dan bahasa sesuai data bibliografi yang diinput ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau diekspor ke format spreadsheet. Ini. Selanjutnya yaitu ada title list. Pada menu title list ini, pustakawan dapat membuat laporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak, juga diekspor ke format spreadsheet. Selanjutnya yaitu ada item title list. Nah, pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan klik show more filter option, seperti yang tadi kita
muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu use statistik. Nah, pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu setiap tahunnya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stok upname dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Kita lihat seperti ini tampilan. Lalu untuk step yang selanjutnya, loan by classification. Nah, pada menu ini pustakawan dapat membuat laporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Nah, tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stok upname dan penyiangan jika memang koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Semua laporan bisa dicetak dan juga bisa diformat ke speed dan dalam bentuk. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu loan history. Pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan ID, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul eksemplar, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Seperti ini ID. Selanjutnya yaitu due date warning. Pada menu ini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi saat peminjaman langsung, anggota lupa mengembalikan, dan berdampak denda peminjaman bengkak tagihannya. Pada menu ini dapat memasukkan member ID ke anggota. Selanjutnya yaitu overdue list. Pada menu ini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar mengembalikan koleksi yang masuk di keanggotaan. Selanjutnya yaitu staff activity. Kita dapat klik. Pada menu ini pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Slim, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data ke anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Ini. Lalu untuk step yang selanjutnya, visitor statistik. Pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Seperti ini. Di sini dapat laporan di setiap bulannya jika ada pustaka. Lalu ada visitor statistik by day. Pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan
statistik pengunjung setiap harinya dan memudahkan dalam menganalisis trafik terhadap kepada pustaka yang berkunjung ke perpustakaan. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya yaitu ada visitor list. Pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjung. Itu ada finish rep. Pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah beberapa banyak anggota yang terkena peminjaman koleksi di perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada member finds list. Pada menu ini pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan data pengunjung yang terkena denda. Masuk ID. Lalu selanjutnya yaitu menu pada menu ini pustakawan dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaan. Data laporan dapat disajikan dalam daftar atau diagram batang. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu cara setting visitor counter. Nah, di sini kita dapat buka dokumen SAM. Lalu kita pilih htdocs. Kita dapat text slim 9. Di sini kita lalu kita save, lalu kita import. Di sini pilih di sini terdapat beberapa kita tambahkan script baris keempat ini, kita copy, lalu kita dapat pastikan di baris kelima. Kita dapat mengubah kata menjadi visitor. Setelah itu kita klik file, lalu kita klik save. Selanjutnya kita dapat buka laman http slim 9 pada browser. Untuk selanjutnya yaitu ada menu fitur statistik. Di sini kita dapat klik reporting, lalu kita dapat pilih menu visitor statistik. Pada menu ini pustakawan bisa melihat berapa jumlah pengakses OPAC pada setiap bulannya. Di sini dua jenis.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sekian dari saya, terima